Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Om Adri, 8 bulan yang lalu kita ngomong Oke, lanjut ya. Iya ya. Lama nih. Karena kesibukan Om yang luar biasa ya, jadi 8 bulan libur nih. Iya, ngantar anak. Ya, betul juga. Gimana Kak, sehat Kak di rumah dan teman-teman, Alhamdulillah. pekerjaan segala macam, Ya, proyek-proyek? ya lagi ngerjain 2 proyek sih. Wih, apa nih? Ya interior itu, arsitek interior. Wih, Digital marketing lah nyobain apa ini. bagian digital marketingnya gitu? Nah, yang Buat para masang penonton iklannya. nih yang butuh-butuh digital marketing, silahkan hubungin Kak Disco yang luar biasa untuk di manage lah ya. Baju kita gimana, Om? Ya, belum gue kemarin ngerjain si itu, gue belum bikin lagi. Si Ngerjain yang Mbak Company Nadine Profile. itu. Gue sampai capek. Nyari idenya itu yang susah. Mudah-mudahan lah dalam waktu ke depan, insya Allah. Kita mau ngomongin apa nih? Ya, biasa lu sebagai Sing aja pemilik lah. podcast ya gue ikut aja. Tes on aja ya, Ada sekalian tes on berita-berita dulu. terbaru apa gitu. Ya. Gue sih mau angkat teknologi akan musnah. Gimana? Setuju? Bentar dulu. Lu kenapa tiba-tiba kepikiran teknologi bakal musnah nih? Gue ngeliat tuh kayak, lihat Dukon, Om. Kalau kayak Dukon. Lagu itu kan. Perasaan gue setiap tampil di lu bahasannya nggak pernah yang ringan, smooth, lucu gitu. Selalu Valentine. yang kapan ya? Lalu aja yang berat-berat bahasannya itu yang nge-grunge kalau di musik tuh. Dibanding kita bahas ini maulud bid'ah atau enggak gimana? Kan nggak seru. Itu ya, gila ya, yang lain-lain lah. Makin pecah nih, Mat. Ngomong-ngomong lu ngerayain apa enggak? Apa? Lu yang ngerayain apa enggak? Gue sih dari kecil nggak pernah ngerayain sih. Nggak pernah ikutan tapi karena libur ya gue menikmati liburnya aja sih. Ya sih, gue juga bukan enjoy sih, maksudnya gue kalau misalnya lagi ada beberapa, sejak 2018 tuh kalau udah mauludan tuh, gue ngikutin itunya, apa namanya? Sirah-sirahnya bagus sirah-sirahnya. Iya, sirah-sirahnya gue juga suka. Di luar bid'ah dan enggaknya itu mah urusan yang terserah. Gue menikmati samanya aja para cerita ya untuk Jalan Nabawiyah, iya. Udah tadi balik ke apa? Yang topik yang lu angkat nih, teknologi. Teknologi kan musnah. Kan dengar-dengar ini banyak nih ustaz-ustaz ngangkat teknologi musnah. Ada Akduhon lah, ada yang bilang perang nuklir tak lagi terjadi lah. Nah, lu udah nyiapin apa buat ini? Gue harus nyiapin apa? Ya, sebenarnya nggak nyiapin sih, Kak. Gimana? Ya, lu mau nyiapin apa coba? Kan nggak, sebenarnya kalau gue sih makrifat atau mendekat pada Allah, mengenal pada Allah pencipta kita. Ya kalau untuk persiapan sih, sebenarnya gue nggak siap lah, gue pribadi, karena kan itu weird banget, freak banget keadaannya, yang katastrofik banget nggak sih kalau lu pikir kan? Karena yang gue baca dan yang gue rasain juga sih, ya boleh dibilang kan lebih dari sekitar 90% ya ketergantungan kita sama teknologi. Lu mau menghubungi temen, lu mau beli cemilan pun, atau browsing kan, nonton TV mungkinnya. Karena mau mandi juga pakai butuh air ya. Betul, jadi, mau mandi juga butuh listrik, banyak yang pompa. Gitu kan. Udah nggak nemuin apa dulu zaman yang ditimba tuh. Iya, sumur timba udah nggak ada. Gue terakhir lihat tahun berapa ya? Ada di rumah nenek gue masih ada sih di Riau. Cuma airnya air hujan ya. Nggak tahu apa pakai, nggak tahu. Tapi masih ada ya? Masih ada tuh.
Tapi kalau di rumah komplek gua nih, daerah komplek gua, komplek tetangga, dan mungkin masih udah jarang, mungkin agak-agak pinggir. Iya. Masih ada ya, itu pun udah jarang kali, Kak. Nah, balik lagi ke persiapan sih, ya jujurnya gue akan bakal jawab, gue nggak bisa nyiapin apa-apa, gue nggak tahu gimana coba. Iya, Karena emang teknologi baru sih, mulai, menurut lu nih, teknologi mulai kapan sih ada? Mungkin kalau ya teknologi yang electricity gitu ya, ya mungkin era 1800, cuman mungkin kalau teknologi yang dalam arti sebuah perangkat yang mempermudah kinerja manusia gitu, kayak apa ya, kalau zaman dulu tuh kayak zaman Usmani pernah ada untuk cuci tangan gitu, Om. Robot buat cuci tangan. Cuci tangan. Robot buat ngingetin wudhu. Karya. Itu kan udah tahun 1000 berapa ya? 1200, 1500-an mungkin ya. Gitu kan, itu udah keren. Nah, cuman kalau anggaplah sebelum tahun 1000, gue nggak tahu tuh kalau yang masuk kategori teknologi itu yang seperti apa. Ya mungkin yang tertua yang gue tahu mungkin ya itu tahun 1000-an, after 1000-an, kayak buat cara wudhu atau apapun lah itu yang bentuk yang di dinasti Umayyah sih. Tahunya gue itu doang. Emang ada sebelum itu? Gue sih meyakinin ada sih. Lu benar? Kenapa lu yakin? Lu sering dengar cerita perang Badar nggak? Bagian. Itu kan Abu Sufyan dari mana? Dari Mekah mau ke dari negeri Syam mau pulang ke Mekah kan? Udah ke Madinah. Kalau gue sih ngebayangin kan dari Syam ke Madinah mereka naik onta, naik apa, bawa beberapa kafilah kan dulu, banyak tuh beberapa kafilah berapa ya? Setengah jalan, Abu Sufyan lihat, ada mata-mata dari Rasulullah. Gue kabarin orang, ini ada mata-mata dari Rasulullah, jadi gue kayaknya kita bakal kena cegat di sini. Dia muter kan, muter, tapi dia ngasih tahu Mekahnya cepet gitu. Kalau nggak pakai teknologi gue nggak yakin. Emang pelatih ada dari Arab gitu? Ya. Apakah si Abu Sufyan ini ngabarin ke Abu Jahal ini kan nggak sampai sehari kan? Maksudnya sampai ke Abu Jahal, kita mau diserang sama Rasulullah, kita siapin pasukan 1000 orang aja disiapin berangkat ke Madinah, kemana, ke Badar. Secepat itu coba. Nggak tahu. Apakah lu pernah istilahnya meresearch lebih jauh tuh mempergunakan apa gitu, misalnya burung merpati pos atau apa gitu? Atau memang ada sebuah perangkat yang gimana, gue nggak tahu tuh. Kalau kuda sih apakah lu tahu gitu maksud gue? Nggak mungkin secepat ini, aku juga lagi teka-tekin. Dan ada perang yang perang Tabuk, perang apa ya? Bukan perang apa ya? Yang Abu Bakar ngirim Khalid bin Walid. Kan kita udah terdesak tuh sama Romawi atau sama Romawi. Terus kirim Khalid bin Walid. Dalam 2 hari udah sampai Khalid bin Walid. Itu gimana ceritanya? Padahal Khalid bin Walid lagi perang di Syam kalau nggak salah. Pasti ada teknologi itu. Jauh ya? Jauh. Nggak tahu sih, gue nggak kepikiran. Ya maksudnya kalaupun yang gue kepikiran, ya mungkin merpati pos, tapi itu kan nggak masuk teknologi. Iya sih. Sebagai kurir mungkin kan. Kurir. Tapi secepat itu. Teknologi itu. Nggak tahu, gue nggak belum kebayang. Ada dua sih, antara waktu saat itu waktu terasa lama atau ada teknologi. Gue sih yakinnya ada teknologi. Entah apa lah, Bisa jadi sih. Entah remote control nganterin surat secepat itu. Nggak tahu gitu. Tapi menarik juga sih. Maksudnya dalam hal apakah ada di luar selain si merpati pos ini sebuah sistem atau mekanisme pengiriman pesan sih ya, mungkin seperti itu gitu. Ya lu kan suka itu ya, lu cari-cari dong. Nanti bisa diinformasikan lagi. Gue sih nemu ini Om. Nah ini nemu. Gue share aja ya. Gue share.
Apaan? Geser di sini. Geser di sini. Share screen. Nih, zaman Mesir nih udah ada ini, udah ada listrik nih. Zaman Firaun. Terus, wah, itu gimana caranya tuh? Nggak tahu. Jadi dulu bahkan katanya dulu listrik gratis Om. Dari alam. Tapi yang ya terus lu dulu deh. Nah, ini juga tahun apa? Terus bagi zamannya Nabi apa ya? Nabi apa yang mahat batu itu apa namanya? Nah, apa? Nah, mahat batu yang rumah jadi batu rumah dari gunung itu apa? Nabi zaman yang satu deh. Siapa ya? Soaib gitu. Nabi Kaum Ad ya, kamu Nabi Ad ya. Kaum Ad. Kaumnya sih kaum Ad. Nabi itu mereka batunya dilelehin sama mereka, bukan dipahat. Wah, ngelelehin kayak gimana? Pakai apa tuh? Nggak tahu. Jangan nggak jauh-jauh deh. Udah surat Al-Kahfi aja yang diwarnain bikin pagar buat Yakjud Majud. Itu pakai apa kalau bukan pakai teknologi? Ya, iya sih. Karena gue pikir ini kalau perhatiin gue pikir maksudnya bangunan zaman dulu tuh ada gini nih, ada begini. Ini teh buat ambil air listrik dari alam. Jadi puterin ke sini, dialirin ke sini ke kota-kota tersebut. Tapi apa istilahnya sih si alatnya kayak gimana? Itu kan boleh dibilang kayak semacam tower pemancar kan berarti? Tower pemancar. Nah, si alat utamanya seperti apa ya? Nah, ini apa nih? Gue lagi yang dari beberapa baca atau udah pernah baca nih? Gue udah baca. Nah, ini nih. Kemungkinannya seperti apa? Nih, ini pemancar yang zaman sekarang yang ini, yang sebelah kanan. Listrik zaman sekarang ini zaman dulu begini listriknya. Wifi ya, wireless. Itu sutet. Menara, biasanya di menara. Ini yang di sini, yang di ujung sini. Kelihatan nggak mas gue? Yang port selain restoran ke Indonesia itu. Jadi katanya sih kita sejak zaman siapa? Nah, ini teksnya nih keren. Berarti sebelum Masehi dong kalau Firaun. Sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan Mesir. Iya, sebelum Masehi. Ini kayak lu pernah nonton ini nggak Ancient Alien? Belum. Kayak semacam mini seri gitu jadi ngebahas tentang alien gitu. Nah, jadi waktu zaman Nabi Enoch teh Idris ya? Nah, jadi waktu zaman Idris ini bukan masih hidup sekarang ya? Hah? Nabi Idris bukan itu mah Khidir yang masih hidup. Jadi di situ tuh dibahas di kitab apa gitu, gue lupa. Jadi zaman Nabi Enoch itu, Idris itu kan terjadi perang. Ya. Nama nulis itu manusia paling pintar sepanjang zaman ya katanya Nabi Idris itu. Zaman Nabi Idris itu. Ya. Kaum Ad. Iya kasih kaum Ad. Naik balik itu jadi waktu zaman Nabi Idris itu terjadi perang. Nah itu tuh udah ada ledakan-ledakan gitu katanya. Jadi menurut si Ancient Alien itu di episode Ancient itu semacam teknologi nuklir itu dulu udah ada gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi ada kemungkinan sih untuk si tadi mana listrik yang di zaman era Firaun itu ya mungkin aja. Cuman mungkin ya apakah memang sudah seperti sekarang ini atau memang hanya raksasa om zaman dulu. Seperti gimana mekanismenya kan ya gue nggak kebayang ya sama gue sih. Cuman ya kemungkinan banget sih kayak kaum Ad yang bisa melelehkan bukit gunung itu kan buat bolongin bukit pakai apa coba? Iya, ada gue foto kan peralatannya nggak mungkin hanya kayak palu gitu kan, bolongin gunung gitu loh.
kan luar biasa. Ya pastilah setidaknya ada sebuah mekanisme tertentu yang bisa kita anggap itu sebuah teknologi lah. Yang untuk mempermudah ngelelehin gunung, ngebolongin gunung kan pasti ada, nggak mungkin hanya tidak mungkin hanya Palu aja gitu kan, dari Palu kan nggak mungkin bisa beratus tahun lah bikin gitu. Nah kalau gue sih emang ketika teknologi punah ini apa kita balik ke teknologi zaman dulu lagi atau gimana ya, nggak tahu. Tapi sabda Rasul sih benar-benar punah ya. Ya kalau ngelihat pertama yang gue inget ya sorry kalau agak ini ya tolong dibenerin ya, kan untuk dalil dari Al-Qur'annya tuh surat Ad-Dukhan berapa ya? Sekian lah ya gitu, nanti ya mungkin Kak Disco bisa menampilkan lah ya. Ya siap. Supaya para penonton tahu. Kan ada sebuah hantaman yang terjadi dari luar kan, dari luar angkasa maksudnya. Nah, beberapa ulama dan beberapa ilmuwan pun menganggap dan berpaham bahwa itu adalah semacam hantaman dari para meteor ya. Benda-benda angkasa lah yang jumlahnya luar biasa banyak dan luar biasa besar yang menyerang berbagai macam daerah di bumi kan, nggak hanya di satu area aja, misalnya tidak hanya di Jazirah Arab aja atau di kayak Afrika aja gitu. Jadi entah di belahan Eropa mana, Amerika mana, Asia mana pasti kena semua. Karena kan selama efeknya dari si hantaman itu kan sampai 40 hari 40 malam kan? Iya. Kebayang kan kalau cuman hanya misalnya di Asia aja gitu, misalnya anggaplah di Malaysia atau Indonesia kan nggak mungkin lah. Ya. Bisa seantero bumi gitu efeknya dahsyat. Ini kan karena ini sebagai tanda-tanda besar kiamat, ya otomatis global kan, berarti cakup semua banyak banget. Berarti kan ukuran si meteornya bermacam-macam dan yang pasti besar-besar lah gitu ya. Sampai mengakibatkan kabut luar biasa selama 40 hari 40 malam kan. Nah, yang jadi mereka balik lagi ke si para ulama dan ilmuwan yang bersepakat bahwa penyebabnya Ad-Dukhan ini kan si teknologi itu jadi terefek, jadi rusak ya, jadi nggak bisa berfungsi lagi kan, sehingga yang efek yang global ini terutama perlistrikan lah yang pasti ya, yang seperti gue bilang tadi, kita hampir 90% lebih tergantung dengan listrik ya, teknologi yang berarti kan teknologi ini ditenagai beraktivitasnya kan oleh listrik ini kan. Ya. Pertama karena si Dukhan itu, yang kedua karena apa sih? Oh, perang nuklir ya? Nuklir. Kalau gue ya. Kalau gue pribadi sih lebih condong sama si Ad-Dukhan itu gitu. Ya. Kalau gue pribadi ya, karena kalau misalnya nuklir kan ya karena kan si Dukhan ini tuh di ayat di teksnya lagi itu kan bisa mengakibatkan efek ke kaum muslim itu hanya seperti sakit flu kan. Yeah. Sementara untuk kepada yang non muslim akan mengakibatkan banyaknya keluar cairan dari berbagai macam lubang, kalau misalnya dari telinga, hidung, dan lubang-lubang lainnya kan. Nah, kalau kata Ustadz Ihsan Tanjung, kalau nuklir nggak akan secerdas itu gitu untuk membedakan, oh ini si orang ini muslim, efeknya hanya gua kasih flow gitu, oh itu si itu non muslim, ya udah efeknya gua kasih keluar cairan dari lubang-lubangnya gitu kan.
menurut gua gitu yang ini kayaknya kalau lebih mungkin Dukon, tapi ya Allahu alam ya. Ini mah menurut perkiraan aja, persusuganan lah gitu. Mungkin ya efek dari benda-benda angkasa ini yang kita nggak tahu kan segimana gitu yang bisa karena kalau nuklir kan lebih ke apa ya, ngebakar kan si efeknya. Kalau yang di Hiroshima kan ngebakar terus apa ngerusak kulit gitu. Jadi Nah, sih. ya tapi nggak tahu juga. Ini mah perkiraan gue ya. Gue lebih condong ke yang Dukon itu karena ayatnya ya diabadikan sama Allah, ada ayatnya itu Ad-Dukhan ini yang dengan ayat-ayatnya yang bakal ada hantaman dari langit tadi gitu, yang efeknya global selama 40 hari 40 malam dan bisa memilih gitu. Oh ini muslim, oh itu non. Ya gue kasih efek ini, gue kasih efek itu ya kan. Menurut Ustaz, ya gue agak sepaham sama Ustaz Ihsan Tanjung yang ini wah kan ada sebuah kepintaran tertentu dari si asap ini gitu. Tapi apa kalau bisa milih gitu sudah sehat itu nggak sih lu? Gue aneh sih sebenarnya untuk skenario hilangnya teknologi ini gitu Kak. Salah satunya kan kalau iya benar nih si bongkahan meteorit. Apakah benar meteor gitu? Sampai si asapnya pun bisa mendeteksi si A muslim, oh si B non gitu. Ya nggak sih? Ngerasa aneh nggak sih lu gitu? Iya. Kuasa Allah sih. Ya kuasa Allah. Cuman untuk apa sih namanya prakteknya gitu ya, realnya tuh mekanisme seperti apa yang gue pribadi ngerasa ini meteor Kita. apa ya gitu. Nggak nyampe. Ya gitu. Memang nggak nyampe. Cuman yang gue kepikiran sama gue, ini meteor apa ya? Kok bisa si efeknya, si asap efek dari hantaman tersebut bisa milih, tanda kutip ya, milihnya nggak ngerti juga apakah sampai bisa milih, oh ini si A muslim, si B non, si C muslim, si D non gitu. Ya nggak sih? Luar biasa banget gitu nih. Sebuah momen yang luar biasa sih. Tapi Ngeri sih yang pasti. Kalau gitu Tuhan berarti di ujung ya? Atau di awal? Ya, gue sih condong setelah kemunculan si Mata 1 ya. Oh iya, makanya itu. Berarti pas si Mata itu bukan teknologi tengah-tengah sih, mati. mungkin nggak di ujung, mungkin tengah-tengah. Setelah si Mata 1 muncul, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun dan memerintah khilafah dunia juga gitu. Mungkin setelah itu, karena kalau misalnya di awal, kalau misalnya Imam Mahdi muncul, orang yang di mana di Argentina, Muslim Argentina atau Muslim Kanada yang nggak tahu udah muncul di Jazirah Arab gitu, gimana kan kasihan juga gitu, kan nggak adil dong. Sementara dia adalah sosok tonggak kebangkitan Islam lagi ya, gitu. Kalau misalnya nggak ada teknologi, gimana taunya? Untuk Parpati Pos minimal berapa? Sebulan mungkin? Ya mungkin ya, ini perhitungan kasar aja, gue nggak tahu berapa lama ya. Kalau gue sih nganggapnya gitu. Jadi kalau justru si Mata 1 dulu muncul, ya Nabi Isa, Ma'juj, Dukhan, ya setelahnya lah di pertengahan mungkin. Di saat semua orang Muslim udah mendapatkan, oh kabar Imam Mahdi, oh Nabi Isa udah turun lagi ke kekhalifahan yang bertauhid, tegak lagi gitu. Iya. Menurut gue sih. Kayaknya lebih flow-nya enak gitu loh, untuk di akhir-akhir tuh gitu. Menurut gue ya, Kak. Menurut lu sendiri gimana? Jadi menurut tuh persatuan dulu atau Dajjal tuh gua duluan? Dajjal dulu sih. Dajjal muncul baru bersatu kalau gue. Ya karena kalau sekarang nggak, maksudnya kalau masih nunggu bersatu dulu kayak masih lama Dajjal turun. Ya, ya soalnya orang berpikiran begitu.
umat berantem mulu, ini berantem itu berantem. Kesel gue. Iya, sama dalil ini kan ada perkataan Rasul bahwa semakin mendekati sampai mana ya, gue lupa. Atau persatuan dulu atau Dajjal dulu, terus bilang ada Rasulullah sabda. Iya, maksudnya kan Rasulullah tuh memberitahu bahwa mendekati kemunculannya si Dajjal kan fitnah duhaima, fitnah makin banyak berlapis-lapis. Ya gue sih ngeliatnya dengan efek fitnah duhaima itu ya masalah persatuan ya belum mungkin terrealisasi lah. Makin banyak kecurigaan, makin banyak keberanteman, makin banyak perselisihan, bidah membid'ah. Di puncaknya beda jadwal. Puncaknya ya karena kan si Dajjal muncul aja orang-orang udah pada nganggap dia nggak ada kan. Orang-orang menganggap dia udah nggak mungkin ada, itu hanya cerita masa lalu. Tiba-tiba doi muncul. Iya. Iya kan. Majelis sudah pada. Ya majelis sudah pada meninggalkan dia kan. Jadi ya gue sih nganggapnya ya bukan ya gue agak suzon sebenarnya, karena ya kalau sekarang lihat kan orang makin serunya tuh dalam hal ke yang negatif lah. Ya terutama dalam hal adu dalil lah gitu. ya kan orang jarang membuka ruang yang oke, dia beda, tapi ya udah santai aja, itu kan hak dia lah. Istilahnya ya kan. Ya kayak dulu. Ya, walaupun dalil beda, walaupun anggaplah manhajnya beda atau alirannya gitu. Ya cool aja gitu. Kita bisa santai, bisa ngopi, bisa curhat gitu ibaratnya, sharing gitu kan. Oh iya loh, parah banget sampai ngobrol pun nggak mau. Ya makanya gitu. Tapi kalau sampai segitunya gitu kan, ya untuk melihat ke depannya ya gue agak pesimis, gue agak bersuuzon. Ya nggak gimana ya ngomongnya, gue sedih juga, kesel juga sebenarnya. Tapi ya relate aja gitu kan. Iya. Orang makin makin nyaman dengan merasa benarnya lah gitu. Nah ya, dengan perbedaan tuh makin dipertajam gitu. Bukan nyari, ya gue kayak ya sama lu gitu, lu kan beda ya kita, lu orangnya lebih seneng ke yang perekonomian, bisnis gitu. Ya gue nggak di situ gitu kalau gue, tapi ya untuk tapi lu punya dalil apa gitu, gue perlu punya dalil apa, info apa, ya kita sharing aja, jadi gue jadi tahu gitu kan. Iya. Susah. Tapi orang lain ternyata nggak bisa segitunya juga, Kak. Ternyata gitu. Ya mungkin lu ngalamin sendiri. Padahal kalau bahas dulu Umar jadi khalifah dulu, yang pintu rumahnya saat bin Abi Waqqas dibakar, tau nggak? Oh nggak tahu kenapa tuh. Hebat gitu, sampai begitu mereka masih temenan loh. Jadi kalau saat bin Abi Waqqas, gimana ceritanya? Dia saat bin Abi Waqqas lagi di mana ya, lagi pemerintah di mana gitu. Dia selalu menutup pintunya karena dia setiap hari dia pengen menutup pintunya karena dia pengen fokus beresin urusan negara juga gitu. Seorang ngapor ke Umar bin Khattab, ya Umar, di sana saat pemimpin kami selalu menutup pintunya, dibakar pintunya. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Umar bin Khattab suruh orang bakar pintunya saat bin Abi Waqqas. Saat nanya, ya Umar, kenapa kamu bakar pintu saya? Karena ada rakyat yang bilang pintu kamar tertutup setiap hari apa gitu mas. Oh nggak gitu ceritanya, tapi mereka tetap ya. Kalau sekarang selalu dibakar pintunya, orang bisa baikkan namanya nggak bisa loh. Ya saking ukhuwah mereka kuat gitu. Iyalah. Ya contohnya nggak usah. Kalau saat Abi Waqqas kan masih di luar ring yang empatan ya. Yang empatan aja kan sebenarnya karakternya mereka beda-beda. Abu Bakar yang istilahnya yang lembut lah, atau Umar yang jelas-jelas
bukan keras sih, tegas lah ya. Iya, beda. Ali bin Abi Thalib yang lebih intelek gitu kan. Kalau siapa satu lagi? Utsman yang wise lah mungkin. Kan mereka pendekatannya terhadap masalah kan beda-beda juga. Tapi ya mereka cool-cool aja tuh. Hiking bareng sama Rasul gitu kan. Ibaratnya nongkrong-nongkrong di pemandian. Mereka asik gitu. Tapi ya mereka bisa. Apa ya? Kalau sekarang nggak semudah itu. Egonya sih masing-masing. Ya. Iya mungkin. Gue paling benar. Gue paling masuk dekat sama Rasul. Iya. Ya kan? Balik ke teknologi nih Kak, gimana tadi skenario-nya menurut versi lu gimana? Kalau gue sih lebih menganut yang mematikan teknologi. Karena gimana tuh? Jadi lu pernah lihat film Matrix nggak? Matrix yang ada satu alat ini yang tombol dimatiin itu, teknologi sekitar langsung mati, boom gitu. Tapi itu kayaknya nanti perang, ada perang apa lah, perang nuklir itu buat ngamanin dunia ceritanya, biar nggak keserang nuklir kalau gue sih gitu. Dipencet, mati semua teknologi itu. Tuhan beda lagi kalau gue, Tuhan di ujung kalau gue itu. Jadi matinya teknologi tidak menyebabkan orang membedakan kafir dan munafik dan Islam nggak sampai situ kalau gue sih. Tapi ntar di ujung kita gitu mau kiamat ada kan, nah itu baru terjadi, bukannya kalau gue seperti yang itu. Ya tapi ya sama-sama aja. Nggak tahu dari yang mana yang enak cuma hati aja sih. Saya ada satu ustadz yang nantangin begitu juga. Lupa ustadz dari Malaysia kalau saya bilang gitu. Apa katanya? Iya dia bilang Tuhan tuh, Nabi bilang gini, jadinya begini. Tuhan tuh di sini ini sama yang tenggelamnya apa? Tenggelamnya bumi daratan. Terus ini baru angin. Kalau masalah sih gitu. Ya, bisa juga sih. Karena intinya ya tapi mau juga atau enggak pasti teknologi pasti ngerasa ngeri aja Kak. Iya pasti kan? Itu sih gitu ya, apapun ya kejadiannya. Umar jadi khalifah dulu yang pintu rumahnya saat bin Abi Waqqas dibakar, tau nggak? Gue mau hidup gimana coba? Gue mau makan skuter, butuh listrik. Apalagi bikin minum, bikin teh listrik. Terus bepergian gitu, gimana coba? Iya, mana mobil listrik sekarang merajalela ya? Ada listrik? Mulai. Semakin dekat ini. Mau gimana coba? Pasti kan berubah banget gitu yang belum kelaparan susah cari makannya gitu kan. Iya. Mau gimana coba? Vital banget loh. Bayangin 90%. Iya, gitu. Ketergantungan kita akan listrik dan teknologi. Gila loh. Aman dong tadi, bagaimana tadi aman? Lancar. Udah bisa. Ya itu sih menurut gue. Karena ya lu nanya gue juga jadi mikir ya. Efeknya gue pikir ya ngeri banget ya. Dengan 90% ketergantungan gua dan ya semua orang lah pasti sama listrik dan teknologi, wah itu berubah totalnya kayak gimana coba Kak? Iya. Gue sih nggak bisa bayangin. Ya itu balik lagi kalimatnya, dan gue ngerasa ngeri banget tuh. Kebayang banget Kak. Ya. Karena ya impact-nya ya nggak bisa hidup di kota lagi. Iya. Harus ngungsi, harus ngijrah. Nggak bisa enggak. Dekat air. Terus ke air, daerah pinggiran lah. Kemana lagi yang ada perkebunan. Di kota mah nggak ada. Iya. Kan nyambung juga sama kerusuhan kan, saling bisa Rasul juga ngasih tahu bahwa akan saling bunuh hanya untuk sekerat roti. Bayang kan. Ngeri pisan gitu. Hari ini tidak lebih dari kemarin.
hari esok tidak lebih baik dari ini gitu ya. Itu terjadi sih itu. Ya, yang ini mah kepikiran sama gue di luar skenario Umar jadi khalifah dulu, yang pintu rumahnya saat Nabi Bakar dibakar, tau nggak? Alternatif lain. Ya mungkin memang di luar tidak diwartakan oleh Rasul gitu. Cuman skenario seperti apa sih yang bakal menghilangkan teknologi dari bumi? Nggak tahu. Kayak Steve Jobs pernah bilang bahwa sepeninggal aku Orang bagi akan zaman kembali ke batu zaman ya. batu. Albert Einstein juga pernah bilang bahwa di perang dunia ketiga akan menggunakan alat-alat, tidak akan menggunakan alat-alat modern lagi gitu. Nah, gue sih kepikirannya apa yang membuat mereka berdua punya pikiran hingga mengeluarkan statement seperti itu gitu. Apa sih yang mereka dapat, apa istilahnya, dapat info kayak atau dapat jangan-jangan gitu, rencana mereka keluarin kayak gitu. Hah? Atau jangan-jangan ini rencana mereka? Nggak ngerti juga, Kak. Ya maybe, who knows sih. Cuman ya kalau berkonspirasi ya mungkin, teori konspirasi mungkin. Berteori lah. Cuman gue kadang mikir, ada nggak sih gitu. Kalau di luar dukun atau nuklir gitu ya, alternatif lain kejadian yang bakal memusnahkan teknologi gitu. Pikir nggak malu sesuatu gitu, something? Nggak tahu. Tapi bahwa apa? bahwa teknologi ada sejak kapan itu gue masih rancu juga sih. Ya mungkin ya Diandaikan zaman Rasul udah ada teknologi, masa sih mereka nggak mengajukan senapan gitu? Enggak ya? Atau mereka cuma ya mungkin konteksnya mungkin teknologi, Kak. Cuman memang kan belum diketemukan mesiu kan? Bubuk mesiu tuh baru di Cina tahun berapa gitu. Iya. Mungkin teknologi ya seperti gue bilang tadi di awal, di saat Nabi Idris peperangan sudah mengakibatkan efek ledak yang luar biasa. Yang menurut beberapa ahli dan menurut beberapa ilmuwan itu adalah sebuah ledakan nuklir gitu. Ya untuk bikin nuklir kan butuh teknologi gitu. Yang berarti seperti sekarang. Tapi mungkin di zaman dulu ada cara lain yang bisa mengakibatkan ledakan nuklir gitu. Kan nggak tahu juga. Cuman kan itu tercatat di kitab, aku lupa Taurat apa di mana. Itu teh. Atau ini gospel, gue nggak tahu sih. Cuman terabadikan seperti itu gitu. Bahwa terjadi itu perang mengakibatkan efek ledak yang luar biasa yang menurut para ilmuwan itu adalah sebuah efek dari ledakan nuklir karena efeknya luar biasa. Nah, kenapa bisa bikin kayak gitu? Ya mungkin kalau zaman sekarang kan untuk menghasilkan nuklirnya butuhkan apa sih, fusi, istilahnya tanaman teknologinya gue lupa ya. Ya pokoknya untuk bikin nuklir lah gitu zaman sekarang. Nah, cuman mungkin versi zaman dulunya ya itu tadi gitu. Sebuah cara yang lain juga gitu kan. Tapi intinya sama-sama teknologi kan. Iya. Sapi zamannya ini, zaman siapa? Zaman Samiri. Ya kayak si Samiri juga bikin kayak gitu kan, itu sebenarnya teknologi, cuman Iya. cara mengeluarkan suara dari sapi emas kan, itulah intinya mah. Iya. Kalau sekarang kan harus ada perangkat elektroniknya, chip-chipnya gitu kan, apa sih namanya? Apa sih namanya? Rangkaian elektroniknya tuh namanya apa sih? Iya. Ya kan? Ada hambatan, ada ohmmeter, apa gitu-gitunya. Kalau zaman dulu mungkin beda lagi ya. Nggak tahu juga. Ya menurut gue sih gitu. Jadi itu belum mempersiapkan apa-apa nih.
secara real sih belum jujur, cuman untuk di luar mungkin ya itu seperti gue bilang tadi, ini kalau sampai kejadian, gue butuh tempat untuk ngungsi, ya udah ada target lah tempat, oh gue harus ke sana. Ya gue juga udah share sama lu kan gitu, mungkin destinasinya sekitar situ. Walaupun Tapi jalan ya jangan kaki. di blow up dulu nanti di kehebohan nanti. Ya pokoknya di sekitar situ. Terus istilahnya ya kalau di keluarga dan temen gue punya anak yang bisa berantem, lumayan lah buat jagain gue. Itu ya apa lagi ya? Ya mungkin di daerah yang gue tuju itu udah ada produk perkebunan, persawahan, air pun mata air ada gitu, ada danau besar, ya oke lah tempatnya menurut gue. Kan daerah Udah dekat datang belum? Luhur lu juga tuh kalau nggak salah. Ya udah survei. Nah Yang mana lu foto-foto itu? terus, nah itu daerah situ kan lumayan kan, ada ikannya juga gitu. Terus ya physically baru gitu sih gitu. Ya mungkin gue nggak kayak Ustadz Uzma ya yang bikin kampung akhir zaman ya dengan yang lebih tertata lah sih gitu. Cuman gue lebih ikut Buya Arazi sih yang nggak perlu lah bikin perumahan akhir zaman. Justru yang penting itu sebuah daerah yang bisa jadi tempat ngungsi. Yang penting ada sumber air, sumber makanan, sumber perkebunan aja cukup gitu. Karena kan nanti belum air laut, kalau terjadi pembendaman air laut meningkat. Yang penting untuk tempat tinggal bersama aja gitu, nggak perlu ada bangunan beton atau gimana. Ya gue sih lebih ke Buya Arazi sih. Iya, keren deh. Gue sih gitu Kak. Ya itulah persiapannya itu doang sih, mungkin itu pun masih di pikiran gue ya. Karena kalau secara real, ya, di saat sekarang orang masih belum nggak sama isu ini kan. Mereka masih disibukkan, mayoritas masih disibukkan dengan pekerjaan harian, bisnis harian. Ya, siapa imam mandi? Yang sudah cukup melelahkan kali Kak. Ya apa-apa mahal kan? Hah? Apa-apa nggak murah kan? Nah, apalagi kan? Belum bayaran bulanan, listrik, sekolah anak, dan segala rupa. Tapi etis ya gue pribadi sih. Karena ya berhubung bangsa Arab sudah kaya dan minyak sudah ditemukan yang mengakibatkan bangsa Arab kaya di tahun 1770-an lah ya, 1970-an. Dan itu adalah dalil sahih tentang akan memasuki era akhir zaman kan. Iya. Ya gue udah menyiapkan ibaratnya lah sedikit mental, terus pikiran juga gitu. Terus area ngungsi yang bakal gue tuju ya setidaknya gue udah prepare buat itu gitu. Jadi nggak blank-blank banget, misalnya tiba-tiba kapan muncul gitu si mata satu terus membuat kerusakan katastrofik yang luar biasa. Dan gue sebodoh itu gitu, nggak ya insya Allah gue berdoa sih. Ya gue udah punya kisi-kisinya lah gitu. Teknologi mati ya oke lah, memang keadaan berat tapi gue punya tempat yang tuju. Si day muncul ya usahain tetap fokus dengan jalan kebenaran gitu, kurang lebih seperti itulah kerennya maka. Walaupun ngeri sih ujung-ujungnya karena nggak mungkin mudah kan, bakal chaos banget lah. Teman-teman kalau aja chaos gitu. Hah? Corona aja chaos kan gitu. Ini belum dampak dari corona masih 2 tahun lagi kan gitu. Perekonomian. Makanya ya sejam pendapat gue sih itu. Hah? Sejam. Oke. Lanjut aja Jangan lama-lama aja biar punya episode lain lagi. Iya, siap. Masih Muhammadi kayaknya suka nih. Next time lah Imam Mahdi. Iya. Jadi thanks ya waktunya. Oke. Terima kasih Kak sudah membahas isu yang luar biasa ini, menyeramkan. Masih rata.
Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.